Kita akan coba bahas percobaan dengan satu faktor dengan model RAL. Misalnya di sini ada seorang insinyur menduga bahwa adanya kandungan kapas akan meningkatkan kekuatan tarik sebuah serat sintetik baru yang digunakan untuk membuat baju laki-laki. Dilakukan pengujian 5 level dari persentase kandungan kapas, yaitu 15%, 20%, 25%, sampai 35% dengan menggunakan 5 spesimen atau bahan pada masing-masing level dari kandungan kapas. Sehingga dari kasus ini bisa kita identifikasi dulu yang diketahui adalah yang pertama di sini variabel independennya atau faktornya di sini adalah kandungan kapas. Jadi hanya ada satu faktor, yaitu faktor kandungan kapas. Kandungan kapas diyakini akan meningkatkan kekuatan tarik sebuah serat. Sehingga faktornya kandungan kapas, variabel responnya yang akan kita ukur, akan kita catat hasil eksperimennya adalah kekuatan tarik sebuah serat. Kemudian yang diketahui lagi adalah levelnya ada 5. Karena faktornya hanya ada 1, kemudian punya 5 level, yaitu 15%, 20%, sampai 35%, maka jumlah perlakuannya itu akan sama dengan jumlah levelnya. Jadi jumlah perlakuannya juga ada 5. Perlakuan eksperimen kita gunakan dengan persentase kandungan kapas 15%, 20%, sampai 35%. Kemudian pengujian atau eksperimennya dilakukan dengan menggunakan 5 spesimen setiap level. Sehingga jumlah perulangannya untuk setiap perlakuan itu adalah 5. Jadi di sini perlakuannya ada 5 level atau 5 tara. Karena satu faktor, maka jumlah perlakuan sama dengan jumlah levelnya. Kemudian ulangannya 5 kali atau N-nya 5 kali, sehingga total dibutuhkan N kali K, 5 kali 5 adalah 25 satuan percobaan, atau butuh 25 unit eksperimen atau butuh 25 sampel untuk menjalankan eksperimen ini. Sehingga nanti perlakuan tersebut akan ditempatkan secara acak ke dalam 25 satuan percobaan. Nah, prinsip dasar di dalam DOE atau perancangan eksperimen yang pertama adalah pengacakan. Jadi di sini sebelum dilakukan eksperimen kita lakukan pengacakan dan kita buat denah rancangannya. Nah, cara melakukan pengacakannya itu adalah supaya mudah kita buat tabelnya dulu seperti ini. Kemudian tadi faktornya hanya ada 1, persentase kandungan kapas. Ada 5 level di sini atau 5 perlakuan. Perlakuan eksperimen dengan menggunakan persentase kandungan kapas 15% sampai 35%. Kemudian masing-masing perlakuan dilakukan percobaan sebanyak 5 kali. Yang 15% kita lakukan percobaan sebanyak 5 kali, 20% juga begitu, sampai yang 35%. Nah, supaya mudah kita buat nomor percobaannya urut terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampai total ada 25 unit percobaan atau unit eksperimen yang akan kita kerjakan. Untuk proses pengacakannya atau metode pengacakannya, sebenarnya kita bisa menggunakan berbagai cara, bisa menggunakan pengundian atau bisa juga dengan tabel random. Misalnya di sini kita akan melakukan pengacakan dengan menggunakan undian misalnya. Supaya mudah kita buat dulu tabelnya. Tabel kolom pertama itu urutan percobaannya ya, di 1 sampai 25. Kemudian kolom kedua nomor yang di-run. Kolom ketiga adalah keterangan mengenai persentase kandungan kapas tadi ya, yang menjadi levelnya. Jadi misalnya di awal kita pilih dulu nomor secara acak antara 1 sampai 25. Misal ternyata setelah kita undi yang keluar adalah nomor yang perlu di-run pertama kali atau urutan percobaan pertama kali adalah nomor 8. Nah, kemudian kita cek nomor 8 tadi itu perlakuan yang mana. Kita cek nomor 8 tadi itu adalah perlakuan dengan menggunakan persentase kandungan kapas 20%.
Maka yang kita eksperimenkan pertama kali adalah dengan menggunakan persentase kandungan kapas 20%. Kita tuliskan keterangannya di sini. Kemudian urutan percobaan kedua sama caranya ya, kita undi lagi, yang keluar adalah nomor 18 yang perlu dieksperimenkan di urutan nomor 2. 18 itu adalah percobaan dengan menggunakan persentase kandungan kapas 30%. Maka yang dicobakan kedua itu adalah menggunakan persentase kandungan kapas 30%. Dan seterusnya sampai didapatkan urutan percobaan setelah melakukan proses pengecakan. Nah, setelah itu, setelah kita punya pengacakan, setelah kita lakukan proses pengacakan dan kita punya denah rancangannya, maka kita jalankan eksperimennya. Nah, setelah kita jalankan eksperimennya, kita catat hasil eksperimennya. Karena tadi variabel responnya itu kekuatan tarik dari benangnya tadi, maka kita tuliskan nilai-nilai kekuatan tariknya di dalam sini tadi. Jadi untuk yang persentase kandungan kapas 15% atau perlakuan yang ini, itu kan tadi diulang sebanyak 5 kali. Yang perulangan pertama kekuatan tariknya seperti apa, perulangan yang kedua kekuatan tariknya seperti apa, sampai yang perulangan kelima. Begitu juga dengan perlakuan-perlakuan yang lain. Kita tuliskan hasil eksperimennya, yaitu kekuatan tariknya kayak gimana. Kemudian di sini ada tambahan informasi perhitungan untuk nilai total dari kekuatan tariknya dan rata-ratanya. Nah, dari hasil eksperimen tadi bisa kita plotkan nilainya ke dalam bentuk grafik. Misalnya di sini menggunakan box plot gitu ya. Dari grafik kan kita bisa membaca hasilnya dari hasil eksperimen tadi. Kalau dari grafik yang dibuat menunjukkan bahwa kekuatan tarik naik sesuai kenaikan persentase kandungan kapas. Tapi jika kandungan kapas lebih dari 30%, terjadi penurunan dalam kekuatan tarik. Jadi kalau kita perhatikan misalnya di box plotnya ini kan ada tren naik. Untuk kenaikan persentase kandungan kapas, maka terjadi juga kenaikan kekuatan tariknya. Tapi ketika persentase kandungan kapasnya 35%, justru kekuatan tariknya menjadi turun. Sehingga dari gambar belum bisa disimpulkan bahwa terdapat perbedaan kekuatan tarik pada persentase kandungan kapas. Jadi kalau hanya membaca dari grafik saja, kita belum bisa menarik kesimpulan. Kalau dari grafik sederhana tadi yang hanya bisa kita lihat atau kita duga, jadi kita hanya bisa menduga bahwa kandungan kapas dapat mempengaruhi kekuatan tarik. Jika kandungan kapas dalam kain sebesar 30%, maka akan berada dalam kekuatan tarik maksimum. Jadi kalau dari grafik kita hanya bisa melakukan dugaan saja atau melakukan hipotesis saja. Nah, untuk menguji kebenaran dari hipotesis kita atau dugaan kita, maka harus kita lakukan pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis yang kita lakukan karena tadi jumlah perlakuannya itu lebih dari 2. Jadi kalau kita lakukan pengujian hipotesis rataan gitu ya, mu-nya itu bukan cuma mu1 dan mu2, tapi mu1 sampai mu5, karena ada 5 perlakuan di situ atau 5 level. Maka yang dapat kita lakukan adalah pengujian hipotesis dengan menggunakan ANOVA atau analisis varians. Jadi sebelum kita menentukan, sebaiknya kita memilih persentase kandungan kapas yang berapa nilainya untuk mendapatkan kekuatan tarik maksimal. Kita harus menentukan dulu apakah memang benar, atau kita harus menguji dulu apakah memang benar kekuatan tarik itu dipengaruhi oleh persentase kandungan kapas.